Baik, untuk saat ini kita akan mempelajari tentang perpajakan. Di Indonesia itu tetap kita mengenai pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal atau kontraprestasi. Tetap gitu ya. Kemudian definisi pajaknya dipungut berdasarkan undang-undang, tidak menunjukkan ada kontraversi tadi itu kan, dipungut negara baik pemerintah pusat maupun daerah. Jadi negara memungut pajak itu ada dua versi. Versi pertama adalah dipungut pusat dan versi kedua adalah dipungut oleh daerah. Daerah akan memungut beberapa pajaknya menjadi bagian dari daerah yang sudah disepakati pada saat menentukan otonomi daerah. Dahulu pajak itu dipungut secara langsung oleh pusat dan kemudian pajak itu dipergunakan untuk apa namanya? Untuk kepentingan negara. Nah, sekarang pusat punya kepentingan untuk pajaknya, daerah juga mempunyai kepentingan untuk apa namanya? Pajak itu untuk kepentingan daerah masing-masing. Kemudian diperuntukkan untuk pengeluaran pemerintah atau public investment. Yang berikutnya mempunyai tujuan lain ya secara reguler. Itu pengertian pajaknya. Jadi kalau ditanya apa, kenapa harus dipungut pajak? Adalah untuk kepentingan negara. Ya, jadi di slide berikutnya disebutkan tadi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk kemakmuran rakyat ya. Jadi ini untuk keperluan negara ya. Ya itu jadi keperluan negara. Dari pengertian di atas itu, maka dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Namun, siapa wajib pajak itu? Pasal 1, angka 2, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu menjadi jelas bagi kita adalah pajak itu untuk kepentingan negara dan diatur berdasarkan undang-undang perpajakan. Ya, nah, jadi fungsinya adalah fungsi anggaran tadi ya. Jadi untuk anggaran sumber dananya bagi pemerintah. Jadi kalau nggak ada pajak, negara nggak bisa berjalan kecuali kalau ada keuntungan-keuntungan negara lain yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan APBN. Ya, kemudian fungsi mengatur reguler sebagai alat pengatur untuk atau melaksanakan pemerintahan dalam bidang sosial ekonomi. Ya, jadi itu sangat ini sentral sekali itu pajak ya. Stabilitas pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian redistribusi pendapatan. Penerimaan dari pajak digunakan untuk pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi fungsinya pajak itu adalah untuk mendistribusikan pendapatan yang diterima dari negara untuk kepentingan negara, baik secara di pusat maupun di daerah. Jadi kalau jalan nasional itu selalu dibangun oleh pusat. Ya, fasilitas-fasilitas yang
yang dibangun secara nasional itu merupakan biayanya dari pusat. Nah, tujuan untuk membangun secara sosial maupun kepentingan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, ya terutama sekarang ini pembangunan jalan di mana-mana, itu juga merupakan eh, cara pemerintah untuk melakukan uh, pembangunan untuk meningkatkan pendapatan. Jadi tidak ada lagi keluhan kepada kita untuk mempermasalahkan tentang jalan oleh karena tidak dibangun. Tapi sekarang ini lagi dibangun secara jor-joran ya, walaupun menimbulkan hutang. Berarti artinya pajak itu tidak bisa memenuhi itu semua secara langsung. Nah, tapi bisa oleh karena itulah makanya pemerintah dan Dirjen Pajak menyejot supaya pajak diterima. Itulah fungsinya. Nanti kita akan belajar mengenai azas perpajakan. Bagaimana dia sistem azas perpajakan pemungutan pajak. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan dulu pertemuan pertama ini. Terima kasih, semoga dapat mengerti. Sukses selalu.